Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Tetap stay di rumah ya, jangan kemana-mana. Dan hari ini Ibu akan menjelaskan tentang gametogenesis pada manusia. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan gametogenesis itu? Nah, gametogenesis di sini berasal dari dua kata, yaitu gamet dan genesis. Gamet sendiri berarti sel kelamin, sedangkan genesis dapat kalian artikan sebagai peristiwa pembentukan. Nah, pada manusia di sini, gametogenesis meliputi dua peristiwa. Yang pertama ada spermatogenesis, dan yang kedua nanti akan saya ajarkan juga tentang oogenesis. Yuk, kita masuk materi yang pertama dulu. Nah, spermatogenesis di sini berarti pembentukan sperma. Nah, maka kalian harus tahu dong, sperma di sini adalah kelamin jantan. Maka pada manusia spermatogenesis di sini terjadi pada testis. Tepatnya adalah pada bagian tubulus seminiferus. Nah, peristiwa ini diawali dari sebuah sel induk yang dinamakan dengan sel induk spermatogonium. Nah, di sini Ibu gambarkan tentang kromosomnya. Ya, jadi masih bersifat diploid, maka saya gambarkan ada sepasang kromosom. Nah, sel induk ini akan membelah secara mitosis dan menghasilkan sebuah sel yang dinamakan spermatosit primer. Nah, spermatosit primer di sini nanti akan melanjutkan pembelahan, yaitu pembelahan secara meiosis. Tepatnya adalah meiosis pertama. Nah, dari pembelahan meiosis pertama, sebuah spermatosit primer akan menghasilkan dua buah sel spermatosit sekunder. Jika kalian perhatikan, kromosom pada spermatosit primer dan kromosom pada spermatosit sekunder di sini berbeda. Mengapa demikian? Karena pada pembelahan meiosis, ya, tepatnya pada meiosis 1, di sini terjadi reduksi atau pengurangan jumlah kromosom, di mana jumlah kromosom yang semula adalah diploid atau satu pasang, masing-masing akan memisah. Kemudian, pada pembelahan meiosis 1 juga terjadi peristiwa pindah silang. Nah, inilah yang nantinya akan menimbulkan adanya keanekaragaman. Pernah memperhatikan saudara sekandungmu? Nah, tidak ada yang sama persis kan? Kecuali kalau mereka memang adalah kembar identik. Kita lanjut ya. Dari sebuah sel spermatosit sekunder, pembelahan akan berlanjut kembali, ya, mengalami pembelahan meiosis 2, dan masing-masing akan menghasilkan sel yang dinamakan dengan spermatid. Nah, spermatid di sini akan melanjutkan lagi peristiwa pematangan, ya, atau diferensiasi atau maturasi. Pematangan, ya, dan akan menghasilkan sel-sel yang dinamakan dengan sel sperma atau spermatozoa. Nah, di akhir ini kalian bisa lihat masing-masing kromosom yang dimiliki oleh sel-sel spermatozoa berbeda-beda. Nah, inilah tadi yang sudah Ibu singgung yang bisa menimbulkan adanya keanekaragaman. Jadi, apa sih kesimpulannya?
Dari peristiwa spermatogenesis yang terjadi pada tubulus seminiferus testis, kalian akan menemukan bahwa dari satu sel induk spermatogonium akan menghasilkan sebanyak 4 buah sel spermatozoa atau 4 buah sel sperma yang masing-masing adalah bersifat haploid. Sekian, terima kasih.